Halo dan selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, kenapa ya interpretasi fisika kuantum yang paling terkenal itu si interpretasi Copenhagen rasanya aneh banget, tapi kok bisa bertahan jadi raja gitu lama? Ya juga ya. Nah, pembahasan kita kali ini mau coba telusuri jejaknya nih, kayak detektif gitu, di bab 8 buku Adam Baker, What is Real? Judul babnya, More Things in Heaven and Earth. Kita bakal lihat gimana ide-ide filsafat yang kedengarannya mungkin abstrak, ternyata punya pengaruh gede banget loh di dunia fisika. Betul? Sumber kita jelas ya, kutipan-kutipan dari bab ini. Misi kita, ya membongkar petunjuk-petunjuk penting buat Anda. Biar kita sama-sama paham kenapa perdebatan kuantum ini bisa jadi alot banget. Oke, siap mulai penelusurannya? Siap. Yang seru dari bab ini memang bagaimana dia ngebongkar dapur di balik layar fisika kuantum ya. Ternyata pilihan interpretasi itu bukan cuma soal hitung-hitungan, tapi juga soal kacamata filsafat yang lagi dipakai para fisikawan waktu itu. Kacamata filsafat ya. Ya, kita akan lihat gimana satu aliran filsafat namanya positivisme logis kayaknya klik banget gitu sama Copenhagen. Tapi belakangan filsafat itu sendiri goyah. Nah, ini yang terus membuka pintu buat pertanyaan-pertanyaan yang tadinya mungkin dianggap tabu. Betul, jadi kita bakal lacak nih gimana filsafat ini ikut ngebentuk nasib si Copenhagen, terus kenapa kemudian filsafat itu dikritik abis, dan gimana pandangan lain yang lebih realis soal sains mulai dapat tempat lagi. Intinya sih ini soal perdebatan seru tentang apa artinya tahu sesuatu di level paling dasar alam semesta kita ini. Oke, kita mulai dari satu momen penting ya. Coba bayangin, tanggal 17 November 1962. Ada Thomas Kuhn, Anda mungkin kenal namanya dari buku The Structure of Scientific Revolutions. Dia datang ke rumahnya Niels Bohr yang megah itu di Copenhagen. Oh, Kuhn yang itu? Iya, Kuhn ini kan dulunya fisikawan, tapi terus banting setir jadi sejarawan sains. Dia lagi ngerjain proyek wawancara gede banget, namanya Arsip Sejarah Fisika Kuantum atau AHQP. Tujuannya ngumpulin cerita langsung dari para pelopor kuantum. Nah, pas wawancara itu, Kuhn nanya ke Bohr soal debatnya yang legendaris sama Einstein kan. Menurut catatan Baker nih, Bohr bilang kalau Einstein itu sepenuhnya salah di setiap poin. Wow, sepenuhnya salah. Iya, itu kata Bohr menurut Baker. Bahkan, argumen EPR itu loh, argumen Einstein-Podolsky-Rosen, yang intinya nantang soal kelengkapan teori kuantum, soal ada nggak sih realitas tersembunyi, itu sama Bohr disebut sebagai jebakan. Bohr nganggap nggak ada masalah sama sekali di argumen itu. Kesannya ya, Bohr merasa menang mutlak aja gitu. Wah, ini menarik sekaligus agak, gimana ya, agak mengejutkan juga ya. Dibilang salah total, padahal kan argumen Einstein soal kelengkapan teori sama isu lokalitas itu fundamental banget. Banget. Seperti yang Baker tunjukin, sikap Bohr ini nunjukin gimana narasi pemenang itu bisa terbentuk. Mungkin kritik Einstein yang sebenarnya itu lebih dalam dari yang sering Bohr akui atau tanggapi langsung. Ini contoh bagus gimana sejarah sains itu nggak selalu hitam putih. Untuk ngerti kenapa narasi Bohr dan interpretasi Copenhagen bisa jadi begitu dominan, sampai kritik sekelas Einstein ajak kayaknya mental, gitu, kita perlu mundur sedikit. Lihat kacamata filsafat yang lagi ngetren waktu itu. Namanya positivisme logik. Positivisme logis. Ya, ini gerakan filsafat yang kuat banget di tahun 1920-an, 30-an. Pusatnya di Wina sama Berlin. Inspirasinya dari pemikir kayak Ernst Mach. Gagasannya lumayan radikal sih buat ukuran sekarang. Gampangnya gimana tuh inti gagasannya? Bisa dijelasin sedikit? Intinya tuh ada di yang namanya prinsip verifikasi. Jadi gagasannya gini, sebuah omongan atau pernyataan itu baru punya arti kalau bisa dibuktikan benar atau salahnya lewat pengalaman indrawi langsung. Kalau bisa dibuktiin gitu ya, pakai alat ukur atau apa gitu. Betul. Kalau nggak bisa dites langsung pakai indera kita, ya udah, dianggap nggak bermakna sama sekali, kosong. Oke, jadi kalau ngomongin keadilan atau cinta sejati gitu, buat mereka tuh cuma omong kosong dong ya, karena nggak bisa diukur pakai penggaris. Iya, kurang lebih begitu untuk hal-hal metafisika. Makanya mereka nolak keras banget yang namanya metafisika, termasuk ngomongin soal realitas yang ada di luar sana, independen dari kita. Buat mereka itu bukan ranah sains, malah bukan omongan yang bermakna. Wah, terus tugas sains apa dong kalau gitu, kalau bukan buat ngejelasin dunia nyata? Nah, menurut mereka, sains itu cuma alat, cuma instrumen. Makanya pandangannya disebut instrumentalisme.
Fungsinya cuma buat ngatur data-data hasil pengamatan kita, sama bikin prediksi yang akurat buat eksperimen selanjutnya. Oke, oke. Jadi, pas fisikawan ngomongin elektron misalnya, menurut kacamata ini, elektron itu sendiri nggak nyata. Yang nyata itu cuma jejak di layar detektor yang bisa kita lihat. Elektron itu cuma konsep bantu aja buat ngitung. Ah, oke. Sekarang mulai kelihatan nih nyambungnya ke Copenhagen. Jadi sikap kalau nggak bisa diukur ya nggak usah dipikirin itu cocok banget sama ide positivis ini ya? Persis banget. Meskipun mungkin orang kayak Bohr atau Heisenberg nggak bilang terang-terangan ya, saya ini positivis logis. Argumen-argumen mereka sering banget kedengeran kayak gitu. Ingat nggak klaim Heisenberg yang bilang orbit elektron itu nggak ada karena kita nggak bisa ngamatin langsung? Oh iya, iya. Atau kutipannya dia, teori yang memutuskan apa yang bisa kita amati. Ini kan mirip banget sama ide positivis tadi. Jadi kayak semacam pembenaran filosofis gitu ya, biar nggak usah pusing-pusing mikirin apa sih yang sebenarnya terjadi di dunia kuantum. Bisa dibilang gitu? Cukup pakai rumusnya, hitung aja, prediksinya cocok, ya udah. Apalagi kan zaman itu habis Perang Dunia Kedua ya orang lagi fokus ke hal praktis, teknologi, bom atom, siapa juga yang sempat mikirin filsafat. Betul sekali. Sikap shut up and calculate, udah diam aja, hitung aja. Itu jadi populer banget. Pragmatis, fokus ke hasil. Matematika kuantumnya kan luar biasa sukses ya buat prediksi. Jadi, ya udah pakai aja. Pertanyaan apa artinya itu dianggap buang-buang waktu. Tapi namanya juga filsafat ya pasti ada aja yang ngeritik kan. Ternyata si positivisme logis ini nggak sekuat itu ya fondasinya. Nah, itu dia. Di kalangan filsuf sendiri, positivisme logis ini mulai goyah nih di pertengahan abad ke-20. Salah satu serangan yang telak itu datang dari filsuf Amerika, namanya W.V. Quine. Dia bilang, ide verifikasi satu pernyataan doang itu nggak mungkin. Nggak mungkin gimana tuh? Coba Anda bayangin rangkaian lampu Natal deh. Kalau ada satu lampu nggak nyala, apa pasti bohlamnya yang rusak? Iya belum tentu sih. Bisa jadi kabelnya, atau colokannya, atau malah jangan-jangan listrik di rumah lagi mati. Banyak kemungkinan lain. Nah, Quine bilang gitu juga soal sains. Kita nggak bisa ngetes satu hipotesis, misalnya baterai remote TV ini mati. Secara terpisah gitu aja. Kalau kita ganti baterai terus remote tetap nggak jalan, itu nggak otomatis bukti hipotesis kita salah. Mungkin aja baterai barunya juga soak, atau sensor di TV-nya rusak, atau mungkin ada tikus iseng gigit kabel di belakang TV. Iya juga ya. Selalu ada banyak asumsi lain yang terlibat dalam satu, jaringan keyakinan kita. Jadi, ide buat memverifikasi atau memfalsifikasi satu pernyataan doang, itu katanya terlalu naif. Oke, paham. Jadi nggak sesimpel lihat langsung baru percaya. Terus ada lagi kritiknya selain dari Quine. Ada lagi dari Thomas Kuhn, yang tadi kita bahas wawancarain Bohr itu. Lewat bukunya yang terkenal The Structure of Scientific Revolutions, Kuhn ngenalin konsep paradigma. Ah, paradigma. Sering dengar istilah itu. Iya, itu kayak kerangka berpikir besar yang dianut sama ilmuwan di satu masa. Termasuk teori utamanya, asumsi-asumsinya, metode kerjanya, bahkan nilai-nilai yang dianggap penting. Nah, paradigma ini yang nentuin masalah apa yang dianggap penting, gimana cara nyelesainnya, dan gimana hasil eksperimen itu ditafsirkan. Contohnya kayak pergeseran dari fisika model Aristoteles ke Newton gitu ya? Atau pas orang mulai nerima teori atom di kimia? Dan poin penting dari Kuhn buat diskusi kita ini, dia nunjukin kalau justru hal-hal yang nggak teramati itu seringkali penting banget buat kemajuan sains. Contohnya, ya atom itu tadi. Oh ya. Kimiawan abad ke-19 itu sukses besar pakai konsep atom buat ngejelasin reaksi kimia. Padahal mereka belum bisa lihat atom secara langsung waktu itu. Ini kan jelas-jelas nabrak banget sama semangat positivisme yang bilang hal tak teramati itu nggak penting atau nggak bermakna. Menarik. Terus ada lagi tadi disebut Grover Maxwell ya. Dia kritik soal apa? Nah, si Grover Maxwell ini mempertanyakan batas antara teramati dan tidak teramati itu sendiri. Dia nanya, kalau kita lihat bakteri pakai mikroskop, itu termasuk mengamati nggak? Atau lihat bulan pakai teleskop? Atau bahkan sekedar pakai kacamata? Batasnya di mana coba? Iya juga ya, abu-abu batasnya. Sama teori dan teknologi kita saat ini. Dulu atom nggak teramati. Sekarang dengan teknologi canggih kayak mikroskop elektron, kita bisa mencitrakan atom. Bisa lihat dalam tanda kutip. Jadi, pemisahan kaku ala positivis itu jadi masalah.
Oke, jadi fondasi filsafat yang dulu kayaknya kuat banget buat ngebela si Copenhagen ini, ternyata banyak bolongnya ya. Terus kalau positivisme mulai ditinggalkan orang, apa dong gantinya? Ada pandangan lain yang muncul? Muncul lagi pandangan yang sebenarnya lebih tua tapi sempat terpinggirkan. Namanya realisme ilmiah. Ini pandangan yang mungkin lebih intuitif ya buat kebanyakan orang. Realisme ilmiah. Kedengarannya lebih membumi. Intinya apa tuh? Gampangnya ada 3 poin utama lah. 1. Ada dunia nyata. Di luar sana, objektif. Dunia itu ada, entah kita lihat atau enggak. 2. Tujuan sains itu ya buat ngasih gambaran yang semakin benar tentang dunia nyata itu. Termasuk juga hal-hal yang nggak kelihatan langsung, kayak elektron, medan gaya, atau mungkin lubang hitam. Oke, yang ketiga. 3. Kemajuan sains itu artinya kita makin ngerti gimana sih dunia ini sebenarnya bekerja. Kedengarannya ya masuk akal banget ya. Kayak cara kita mikir sehari-hari soal sains gitu. Apa ada argumen kuat buat dukung pandangan ini, selain cuma intuitif? Ada. Ada argumen klasik yang sering disebut argumen tanpa keajaiban atau no miracles argument. Ini biasanya dipakai buat nyerang pandangan instrumentalis tadi. Coba kita ambil contoh reaksi termit yang disebut Becker di buku. Itu loh, campuran bubuk aluminium sama karat besi. Kalau disulut, wah, Pernah lihat di video, kayak kembang api tapi lebih ganas gitu ya. Panasnya bukan main, bisa sampai melelahkan besi katanya. betul. Panasnya ribuan derajat Celcius, cahayanya bisa bikin silau. Yang keren, dia ini nggak butuh oksigen dari udara loh. Bisa nyala terus di bawah air atau di ruang hampa sekalipun. Nah, kimia kuantum itu bisa jelasin kenapa bisa begitu. Ada penjelasan detail soal orbital elektron, gimana si aluminium itu lapar banget sama oksigen, sampai bisa ngerebut oksigen dari ikatan besi di karat itu. Oke, penjelasannya canggih dan prediksinya pasti akurat kan soal reaksinya. Terus hubungannya sama argumen tanpa keajaiban tadi apa? Sekarang gini, kalau Anda seorang instrumentalis yang ngikutin positivisme tadi, Anda bakal bilang penjelasan soal orbital elektron itu cuma dongeng matematis aja. Cuma cerita fiksi yang kebetulan cocok buat ngitung hasil reaksi, bukan gambaran dunia nyata. Tapi kalau gitu, kok bisa dongeng ini akurat banget prediksinya? Nggak cuma buat termit doang, tapi buat jutaan reaksi kimia lainnya. Nah, ini dia inti argumen tanpa keajaiban itu ya. Filsuf J.C. Smart bilang, kalau teori sains kita yang sukses luar biasa itu cuma alat hitung doang dan nggak ada hubungannya sama realitas di luar sana, maka kesuksesan mereka itu kayak keajaiban kosmik aja. Aneh banget kan? Masa sih teori yang ngarang soal dunia bisa pas terus prediksinya? Iya, kayak kebetulan yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Realisme itu nawarin penjelasan yang lebih simpel dan, ya, lebih masuk akal. Teori kita itu berhasil karena emang setidaknya, kira-kira ya, beneran nangkep cara kerja dunia ini, termasuk bagian-bagiannya yang nggak kelihatan. Teorinya jalan karena dia nyentuh sesuatu yang nyata. Oke, saya nangkep logikanya. Jadi kalau kita sekarang pakai kacamata realisme ilmiah ini buat ngelihat fisika kuantum lagi, interpretasi Copenhagen jadi kelihatan bermasalah dong ya. Masalah-masalah yang tadinya mungkin bisa disembunyiin pakai alasan positifis, sekarang jadi kelihatan jelas gitu. Tepat sekali. Yang paling kentara itu ya soal masalah pengukuran. Kalau kita realis nih, pengukuran itu ya interaksi fisik biasa aja antara alat ukur kita sama sistem kuantum yang diukur. Nggak ada yang aneh, nggak ada yang magis. Nggak perlu ada pengamat sadar gitu ya. Nggak perlu. Filsuf Hilary Putnam bilang, nggak bisa dong pengukuran jadi konsep dasar yang nggak jelas definisinya, atau malah punya hukum fisika sendiri yang beda dari yang lain, kayak postulat keruntuhan fungsi gelombang di Copenhagen. Itu aneh banget secara logika. Terus pemisahan dunia kecil kuantum sama dunia besar klasik ala Bohr itu juga jadi goyah kan berarti, kata Putnam lagi, kalau mekanika kuantum itu teori fundamental kita, ya harusnya berlaku buat semua sistem dong, mau sekecil atom atau sebesar roket di luar angkasa. Gak bisa pilih-pilih gitu? Betul. Smart juga nambahin kritik pedas. Kenapa sih Copenhagen itu bergandung sama fisika klasik buat ngejelasin pengukuran kuantum? Kenapa nggak pakai fisika Aristoteles saja? Atau ilmu sihir sekalian kalau kita bebas milih landasan klasik mana yang mau dipakai? Ini nunjukin ada sesuatu yang nggak konsisten secara logika di jantung Copenhagen. Kita mikirin interpretasi. Kan yang penting rumusnya jalan buat bikin chip komputer atau laser. Nah,
Ini pertanyaan bagus banget dan sering muncul. Tapi ternyata interpretasi itu penting loh buat kemajuan sains. Cara kita memahami sebuah teori itu nentuin cara kita berpikir ke depannya. Pertanyaan apa yang kita ajukan, ide baru apa yang mungkin muncul. Richard Feynman, yang sering banget diasosiasikan sama sikap shut up and calculate, itu aja pernah bilang loh, kalaupun dua rumus itu sama persis secara matematis, kalau interpretasinya beda, cara berpikirnya bisa beda banget. Oh iya, Feynman bilang gitu. Iya, Becker ngasih analogi bagus soal ini di buku. Dulu kan ada model alam semesta dari Tycho Brahe. Bumi diam di tengah, matahari muterin bumi, tapi planet-planet lain muterin matahari. Secara hitungan matematis, prediksinya sama persis kayak model Kopernikus yang matahari di pusat pada zaman itu. Tapi cara pandang dunianya beda total. Yang satu bumi sentris, yang satu matahari sentris. persis, dan ternyata cara pandang Kopernikuslah yang akhirnya membuka jalan buat fisika Newton dan pemahaman kita soal gravitasi, bukan model Tycho yang rumit dan aneh itu. Jadi, interpretasi itu kayak peta konseptual gitu. Dia nuntun kita ke penemuan selanjutnya. Kalau petanya salah atau nggak lengkap, ya kita bisa nyasar atau malah berhenti di tempat aja. Sayangnya nih, kata Becker di akhir bab ini, ada semacam jurang ya antara fisikawan sama filsuf fisika sekarang ini. Filsuf fisika itu biasanya ngerti banget fisika modern. Banyak yang latar belakangnya fisika juga malah. Tapi sebaliknya, Nah itu dia, banyak fisikawan yang justru cuek, bahkan kadang meremehkan filsafat. Mungkin karena merasa nggak praktis atau nggak relevan aja gitu sama kerjaan mereka sehari-hari di lab atau depan komputer. iya, Becker sampai nyebutin beberapa fisikawan top kayak Stephen Hawking, Neil deGrasse Tyson, sampai Lawrence Krauss yang pernah bilang kalau filsafat itu udah mati atau nggak guna lagi buat sains modern, apalagi setelah ada mekanika kuantum. Ironis banget ya kalau dipikir. Padahal Einstein sendiri dulu ngeluh salah satu sebab kenapa Copenhagen bisa menang debat itu karena banyak fisikawan nggak paham argumen filosofis di balik kritiknya soal kelengkapan dan lokalitas itu. Mereka cuma kira Einstein nggak suka sama probabilitas aja. Oh, jadi salah paham gitu ya? Iya, mungkin karena pendidikan sekarang makin terspesialisasi ya. Jadi orang fisika nggak sempet atau nggak merasa perlu belajar filsafat. Dan sebaliknya juga mungkin. Oke, jadi kalau kita tarik benang merah dari pembahasan bab 8 ini, kita lihat ada pergeseran besar ya, dari dominasi pandangan yang nyaman dengan Copenhagen karena ada dukungan dari filsafat positivisme, ke arah kebangkitan realisme ilmiah yang mulai menagih penjelasan lebih dalam. Oke, kuantum itu hebat, rumusnya jitu. Tapi cerita apa sih yang sebenarnya dia sampaikan tentang dunia ini? Betul. Intinya, meskipun Copenhagen mungkin masih banyak diajarkan di buku teks fisika, landasan filosofis yang dulu bikin dia kelihatan tak terhindarkan, itu sekarang udah dianggap rapuh sama banyak filsuf sains. Makanya, interpretasi alternatif kayak teorinya David Bohm yang pakai gelombang penuntun itu, atau Hugh Everett yang soal banyak dunia, meskipun mereka punya masalahnya sendiri-sendiri, muncul lagi ke permukaan. Setidaknya, mereka mencoba lebih serius untuk memahami kuantum sebagai gambaran realitas fundamental. Dan penting buat kita ingat ya, ini bukan cuma debat kusir soal filsafat di awang-awang. Ini soal gimana kita memahami alam semesta di level paling dasar. Dan pemahaman itu bisa nentuin arah kita ke depan. Apakah kita bisa nemuin teori yang lebih dalam lagi, yang bisa melampaui kuantum dan relativitas, atau kita malah macet karena kacamata interpretasi kita sekarang ini membatasi pandangan kita. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Ya, intinya, ternyata cerita di balik interpretasi kuantum itu rumit banget dan penuh lika-liku filosofis. Copenhagen, yang dulu mungkin kayaknya jawaban final, sekarang lebih kelihatan sebagai produk zamannya. Zaman ketika filsafat positivisme lagi kuat-kuatnya. Menolak untuk bertanya apa yang nyata, itu ternyata bukan kesimpulan ilmiah yang netral, tapi sebuah pilihan filosofis. Dan ini menimbulkan pertanyaan penting. Dengan tahu sejarah dan filsafatnya ini, kita jadi sadar kalau ada cara pandang lain yang mungkin valid. Dan kenapa penting buat nggak berhenti bertanya soal fondasi kuantum. Ini bukan soal jadi fanatik milih satu interpretasi tertentu ya, tapi lebih soal jadi kritis sama asumsi-asumsi kita sendiri. Jangan-jangan asumsi kita sekarang ini yang justru menghalangi kita melihat gambaran yang lebih besar nantinya. Nah, sebagai penutup nih, ini satu pertanyaan buat Anda bawa pulang dan mungkin bisa direnungkan. Kalau kita lihat gimana satu aliran filsafat yang belakangan dianggap keliru,
kayak positivisme logis, bisa begitu kuat menyandra cara pandang fisika fundamental selama puluhan tahun? Gimana kita bisa yakin kalau sekarang ini tidak ada bias atau kacamata kuda filosofis lain yang tanpa sadar sedang membentuk arah sains kita? Apa ya kira-kira filsafat tersembunyi yang lagi ngetren di sains masa kini, yang mungkin baru akan kita sadari kekurangannya puluhan tahun dari sekarang?